Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya. Kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Termasuk maaf. Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, terjemahan tekstual. Turun, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsai akhir minal lail ila sama'id dunya. Diterjemahkan tekstual, Allah turun ke langit dunia setiap di sepertiga malam. Turun. Tiba-tiba ada yang memahami begini. Ustaz, kalau turun, apakah turun dengan sifatnya atau dengan zatnya? Kalau turun dengan zatnya, bagaimana memahaminya? Misal Ustaz tinggal di Jakarta. Ini ada yang di Papua. Papua dengan Jakarta kan bedanya 2 jam Ustaz. Ketika Allah turun di Papua, artinya di Jakarta kan belum subuh. Belum masuk waktu itu. Berarti Allah nggak turun di Jakarta Ustaz. Ketika kemudian waktu Jakarta muncul sepertiga malam, Papua sudah lewat Ustaz. Berarti Allah nggak ada di Papua. Bagaimana cara memahaminya? Nah, solusi yang pertama yang ini mengatakan, kamu jangan samakan dengan sifat makhluk. Jangan samakan turun ya turun, tapi atas sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini, Al-Ash'ari, pada orang seperti ini, itu mesti bantu pemahamannya. Karena orang ini selalu menggambarkan visualisasi bahaya kalau tergambarkan. Maka berikan solusi. Jika ada kalimat-kalimat seperti itu, takwilkan. Takwilkan itu dibawa kepada makna hakikatnya. Hakikat yang dimaksudkan inti persoalan di hadis. Itu yang disampaikan. Contoh, inti hadis tadi apa? Inti hadisnya adalah Allah menurunkan 3 hal. Berupa rahmatnya. Dari rahmat itu, Allah turunkan 3 jenis. 1, mengabulkan semua doa yang dipanjatkan. Awas, hati-hati. Yang kedua, memberikan permintaan setiap yang dimohonkan. Yang ketiga, memberi ampunan setiap yang memohon ampun. Sehingga ditafsirkanlah kalimatnya Allah menurunkan rahmatnya. Supaya tidak gambarkan di benaknya itu bagaimana Allah turun dan sebagainya. Inilah metode takwil untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman supaya tidak ada menyatu dengan tempat dan dengan jasad. Di antara dalil bahwasanya Allah di atas, Allah kabarkan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Faqala, kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang yang berdoa, akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Apakah ada yang minta ampun, akan aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa utiya su'la. Apakah ada yang memohon, akan aku kabulkan permohonannya. Jelas Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata. Berarti kalau Allah turun berarti dari atas ke bawah. Kalimat turun artinya dari atas ke bawah. Ini berarti asalnya Allah di atas. Adapun bagaimananya Allah turun kita tidak perlu, bukan urusan kita. Nanti ada yang menolak pakai akalnya, berarti Allah turun, berarti Allah begini, berarti Allah begini ya. Berarti setiap hari, setiap saat Allah turun karena sepertiga malam selalu ada ya. Kita bilang inti enggak usah mikir masalah Allah turun bagaimananya. Yang inti pikirkan inti bangun malam. Enggak usah mikir gimana Allah turun. Jangan samakan Allah dengan ente. Ente mentasbih Allah dengan manusia. Allah yang menciptakan waktu. Allah mau menggabungkan dimensi waktu, terserah Allah, mudah bagi Allah. Kita enggak tahu bagaimana caranya. Yang penting Allah turun, tugas ente bangun malam. Ya.
Enggak usah urus dia, Allah turun enggak ya? Enggak ya. Kayaknya enggak. Masa turun terus? Sudah, saya sholatnya sholat siang aja. Siang juga ada Allah turun. Ya gimana terus? Ngapa begitu? Ente tugasnya sepertiga malam terakhir di Makassar, sepertiga malam sudah ente sholat. Ente di Makassar. Ente kalau di sana ya waktu yang lain. Paham? Kenapa ente harus menyamakan Allah dengan Anda? Terus Anda akhirnya tolak kabar tersebut. Ada yang mengatakan, oh maksudnya yang turun rahmat Allah, bukan Allahnya. Allah. Kalau rahmat Allah turun, ya setiap saat rahmat Allah turun. Enggak mesti sepertiga malam yang terakhir. Kemudian turun ke langit dunia. Ngapain rahmat Allah cuma nyantol di langit dunia, enggak turun ke bawah? Paham? Paham? Katanya yang turun rahmat Allah, turun ke langit dunia. Enggak sampai kita ngapain cuma nyantol di atas. Oh, yang turun malaikat maksudnya. Ini takwil-takwil yang turun malaikat. Nah, kalau turun malaikat, kenapa malaikat berkata, siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni? Apakah malaikat berani ngomong begitu? Tidak ada. Tuhan yang bilang begitu. Siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni dosa-dosanya. Fa'aghfirullah, akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi logika yang terlalu berlebihan akhirnya menolak hadis-hadis dan ayat-ayat. Jadi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar ya dalil-dalil yang bisa kita sampaikan yang saya tadi katakan ada ratusan dalil. Ibnu Qayyim mengatakan 2000 dalil dan itu tidak basa-basi. Memang benar karena dalil yang menunjukkan Allah di atas sangat banyak. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah berada di atas dan kita tolak seluruh syubhat-syubhat orang-orang yang menolak Allah di atas. Baik.